Baik, saya akan sedikit mengulas tentang asas, prinsip dan tujuan pemilu. Ya. Nah, sebenarnya di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada 6 asas penting yang harus kita kuasai. Ya, ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini yang perlu ya dipedomani asas ini untuk para kita penyelenggara. Misalnya langsung, apa langsung itu? Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu atau pemilihan sesuai dengan keinginannya sendiri. Umum itu juga bebas ya, seluruh warga negara memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu ya untuk menentukan siapa saja. Pertama, kita harus mengenal calonnya, ya. Kedua, kita harus mengerti sesuai dengan hati nurani kita. Nah, rahasia ini juga perlu, ya. Pemilih itu dijamin, ya, kerahasiaannya. Jujur, ini untuk penyelenggara, ya. Nah, ini semua pihak terkait dengan pemilu atau pemilihan ini bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan berlaku. Nah, adil ini untuk penyelenggara pemilu juga, ya, bagi pemilih, peserta pemilu atau calon harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Nah, dalam penyelenggara pemilu kita sudah mengenal asas dan kita harus mengenal prinsip ya penyelenggaraan pemilu. Artinya ada 11 prinsip yang harus kita ketahui di dalam pemilu. Yang pertama, ini juga ada diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 3, yaitu mandiri, jujur, adil, berkapasitas hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien. Nah, ini saya mengharapkan kepada penyelenggara baik tingkat kabupaten, tingkat BPK, ini kita harus akui. Ya, apa sebab saya katakan ini? Karena inilah pedoman yang kita laksanakan. Asas, prinsip, di sini semua. Nah, tujuan pemilu. Untuk apa tujuan pemilu? Yang pertama adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Integritas ini adalah sikap yang menunjukkan kesatuan antara pola pikir, ya, perasaan, ucapan dan perilaku selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Kenapa? Ketika kita diperiksa oleh DKPP, integritas yang perlu diperbaiki, diperiksa. Tidak ada lain. Disinilah peran kita harus menguasai asas dan prinsip. Ini bapak-bapak harus ingat semua sebagai penyelenggara, apabila DKPP sudah ya mengeksekusi putusan pemberhentian, ini tidak ada lagi ruang untuk kita di tingkat baik tingkat level provinsi, kabupaten, kecamatan, ataupun untuk tingkat KPPS tidak bisa lagi. Makanya hati-hati. Saya ingatkan, ketika sudah di KPP sudah dilaporkan, tidak ada yang tidak benar. Saya alhamdulillah selama 2 periode di KIP Kabupaten Aceh Timur itu 7 kali masuk ke dalam DKPP. Alhamdulillah selesai semuanya karena memang semua ada data-data pendukung untuk menangkis ya dari laporan dari pihak yang tidak senang sama kita.